Assalamualaikum semua. Halo teman-teman, belajar bareng aku yuk. Di sini aku bakal menyampaikan sedikit materi yang pastinya sangat bermanfaat. Selamat menyimak. Tapi sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Dahlia Ega Grifina, kelas 12 IPA. Mapel yang aku bawa hari ini adalah mapel biologi. Materi singkat yang akan saya bawakan pada hari ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lengkap, kita harus mengenali dulu apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Sedangkan pengertian dari pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pasti kalian juga bingung apa itu respirasi. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Setelah kita mengenal apa itu sistem pernapasan, selanjutnya kita akan membahas tentang organ sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Adapun fungsi dari hidung adalah 1. Menyesuaikan suhu udara, 2. Melembabkan udara, 3. Menyaring kotoran pada udara, 4. Sebagai indera penciuman. Untuk yang selanjutnya adalah organ sistem pernapasan kedua, yaitu faring atau rongga tekak. Faring atau rongga tekak adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Organ sistem pernapasan yang ketiga adalah laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Selanjutnya adalah organ sistem pernapasan keempat, yaitu trakea atau tenggorokan. Trakea atau tenggorokan adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Di organ sistem pernapasan kelima ada paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau pleura visceralis, dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. 1. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. 2. Paru-paru kiri terdapat 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Organ sistem pernapasan yang keenam adalah bronkus dan bronkiolus. Pertama, bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi, yaitu disebut bronkiolus. Organ sistem pernapasan yang terakhir adalah alveolus. Bronkiolus bercabang lagi, membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Untuk materi selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernapasan. Adapun gangguan pada sistem pernapasan adalah 1. Peradangan. Dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok.
Contoh peradangan antara lain adalah sinusitis, faringitis, laringitis, dan bronkitis atau batuk, dan pleuritis. 2. Asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. 3. Hipoksi atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang keempat ada asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. 5. Asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernapas. 6. Emfisema, yaitu kehilangannya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. 7. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen karena. Yang selanjutnya adalah 8. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. 9. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh pernapasan. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.